Tema kita pada malam ini adalah balasan bagi yang memusuhi para wali Allah. Memusuhi artinya menganggap lawan, menganggap wali Allah itu sebagai lawan, sebagai seteru, kemudian membencinya, menyakitinya, mengancamnya, dan memeranginya. Memusuhi juga artinya adalah melakukan makar jahat, rencana jahat, sebagai tipu daya dalam upaya melakukan penangkapan, melakukan pembunuhan, dan melakukan pengusiran. Dan ini diwanti-wanti oleh Allah SWT lewat firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'id, dan ingat ketika yang kurubika, membuat rencana, makar, tipu daya jahat kepadamu. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau untuk mengusirmu. Ini sifat daripada musuh, menangkap, membunuh, atau mengusir. Yang ditangkapnya para wali Allah, yang dibunuhnya para wali Allah, dan yang diusirnya adalah para wali Allah. Tapi Allah tidak akan tinggal diam. Wa yamkuruna, Allah juga akan membuat makar untuk menggagalkan makar mereka. Wa yamkuruna, mereka bikin makar. Wa yamkurullah, Allah pun bikin makar untuk menggagalkan makar orang kafir. Wallahu, karena Allah khairul makirin, sebaik-baik yang membuat makar atau membalas tipu daya. Kemudian hadis arba'in nomor 38 an Abi Hurairah. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, qala, telah berfirman. Jadi ini hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Apa katanya? Man, siapa saja ada yang memusuhi li waliyan, waliku. Jadi wali itu yang dekat dengan Allah, wali itu yang setia kepada Allah, wali itu yang ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Maka kemudian faqad adantuhu bil harbi, maka aku nyatakan kepadanya yang memusuhi para wali Allah itu atau waliku itu adalah bil harbi, aku nyatakan perang terhadapnya. Jadi Allah yang turun tangan. Jadi kalau macam-macam sama wali Allah, Allah yang langsung turun tangan. Tidak akan membiarkan walinya celaka, tidak akan membiarkan walinya menderita, tidak akan membiarkan walinya sengsara, dianiaya, seperti yang diancamkan oleh Donald Trump, bahwa Gaza itu akan dibikin neraka. Tapi kemudian Allah tidak akan membiarkan rencana jahat mereka. Dalam waktu singkat Allah kemudian membuat Los Angeles justru yang jadi neraka. Dengan apa? Dengan mengirim tornado yang mengandung api. Padahal tidak pernah di Los Angeles itu ada tornado.
Apalagi bukan sembarang tornado. Tornadonya adalah tornado yang mengandung api, ya. Fire tornado, ya. Dan dalam waktu yang sama ada angin yang sangat kencang, angin yang sangat kering, ya. Sehingga kemudian dalam waktu sekejap kota itu berubah, ya, jadi lautan api, ya. Bahkan banyak pengalaman, ya, spiritual, ya, kejadian yang di luar nalar, ya. Jadi ada, ya, pemadam kebakaran itu, petugas pemadam kebakaran, ya, dia menyemprotkan api, ya, untuk padam, malah nggak padam, malah semakin besar apinya itu. Padahal mereka membawa peralatan perlengkapan yang super canggih, ya, yang sangat lengkap, tapi kemudian tidak mampu memadamkan api, bahkan tambah besar. Bahkan ada api-api yang bunganya itu melompat dari satu ke gedung yang lain. Dalam waktu yang cepat, satu gedung belum bisa dipadamkan, bahkan tambah besar nyalanya di gedung-gedung lain juga kemudian terbakar. Dan itu makan waktu yang sangat cepat sekali, ya. Sangat cepat. Seandainya pakai rudal nggak mungkin bisa secepat itu, ya. Tapi ini adalah api, ini adalah angin, ya. Angin, ya, yang luar biasa, ya. Allah ingatkan ke masa lalu, ada kaum yang namanya Ad, ya. Bahwa Ad itu uhliku telah dibinasakan oleh Allah birihin, ya, dengan angin sorsorin atiyah. Tapi angin bukan sembarang angin, angin yang sangat dingin yang berhembus dengan sangat kencang sekali. Bahkan kemudian sab'alayalin wa thamaniyata ayamin husuma sakhraha, ya. Allah tundukkan itu angin untuk tetap berhembus dalam keadaan sangat dingin dan cepat selama 7 malam 8 hari, ya. Itu untuk membinasakan kaum Ad sampai tidak ada yang tersisa satu orang pun, ya. Ini luar biasa, ya. Ini kuasa Allah, ya. Ini kehendak Allah, ya. Ini kegagahan Allah yang tidak bisa dikalahkan dengan alat yang super canggih sekalipun. Makanya man adali waliyan fa'adantuhu bil harbi. Jadi siapa saja yang memusuhi wali aku, pasti aku, ya, nyatakan kepadanya perang, ya. Jadi dulu pernah, ya, dengan apa? Dengan belalang, dengan darah, dengan kodok, dengan kutu busuk, ya. Jadi dengan makhluk-makhluk yang tidak begitu besar saja itu Allah timpakan bencana dan manusia tidak bisa melawannya. Terakhir saja kan dengan COVID yang sangat kecil sekali, tapi kemudian senjata yang paling canggih tidak bisa menghadapinya, ya. Dan ini api itu puncaknya azab Allah tuh, ya. Maka Allah siapkan satu tempat yang isinya api semua, ya, namanya nar. Itu untuk mengazab manusia. Tapi sebagai gambaran, ya, bagaimana dahsyatnya api, Allah kasih contoh kecil saja yang disebut al-adzabul adana, azab yang rendah, ya. Baru kemudian kalau masih sombong, masih maksiat, masih kufur, ya, maka Allah timpakan azabul akbar, al-adzabul akbar, azab yang lebih besar daripada azab yang Allah timpakan di Los Angeles misalnya. Di mana? Di neraka itu, ya. Walan nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi adab yang kecil, adab yang rendah itu, ya, adab di dunia ini yang merupakan bencana, itu Allah timpakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi dari dulu tabiat Bani Israel itu, ya, berkali-kali ditimpakan bencana kepada mereka, ya, malah tambah sombong, tambah maksiat, ya. Walaupun sudah dikirim tadi belalang, dikirim kutu busuk, dikirim kodok dan sebagainya, tetap aja tidak mau kembali ke jalan yang benar.
Ya. Jadi yushiru ila anallaha yatawa'adu bil harbi man yu'adi ibadahus salihin. Ya. Jadi Allah memberikan isyarat, ya, bahwa Allah itu mengancam dengan yang namanya perang kepada siapa saja yang memusuhi hamba-hambanya yang saleh. Jadi auliaullah, ya, para wali Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang saleh, ya, yang ibadahnya sesuai dengan aturannya, yang ibadahnya sesuai dengan, ya, contoh, ya, teladan dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Siapa hamba-hamba yang soleh itu? Alladzina yusofuna bil auliya, yaitu orang-orang yang oleh Allah disifati dengan aulia, ya, ya, dengan wali-wali. Wahum, mereka itu adalah al-mutaqarribuna, orang yang berusaha untuk dekat dengan Allah, ya, karena yakin Allah itu dekat, ya. Ya. Kita mau enggak mendekat kepada Allah yang dekat kepada kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau kita berusaha untuk mendekat, pada akhirnya kita akan, ya, menjadi wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu al-wahum al-mutaqarribuna ilaihi bi ta'ah wal ibadah. Mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan dua cara. Pertama bi ta'ah, dengan taat, ya. Yang kedua wal ibadah, dengan ibadah. Jadi hanya dengan taat dan ibadah, maka kemudian, ya, Allah akan jadikan hambanya itu dekat di sisinya dan selalu dilindungi, dibantu, ditolong jika ada yang macam-macam kepadanya, ya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taratu alaihi. Dan hambaku, yang namanya hambaku yang soleh itu, dia selalu berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Dengan melaksanakan yang aku cintai, yaitu yang aku wajibkan kepadanya, ya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, laksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Di samping melaksanakan yang wajib yang difardukan oleh Allah, ya, tidak hanya dekat dengan Allah, tapi kemudian, ya, dia akan dicintai Allah. Kenapa? Karena selalu, ya, hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, ya, dengan ibadah-ibadah pelengkap. Ibadah-ibadah penyempurna, pelengkap dan penyempurna dari ibadah-ibadah yang fardu, ya. Itu ada, itu buku kecil, ya, judulnya 70 kesalahan umum dalam sholat. Bayangkan sholat saja, ya, banyak sekali kesalahannya. Maka kemudian yang fardu yang kita lakukan itu akan ditutup dan disempurnakan dengan sholat yang nafilah, atau sholat yang nawafil. Contohnya apa? Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu kita laksanakan untuk menutupi kekurangan sholat yang fardu, ya, untuk melengkapi kekurangan, untuk menyempurnakan sholat yang fardu, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita mau ditempatkan di tempat yang terpuji, yaitu sorga, maka sebagian malam jangan kamu pakai tidur semua, tapi bangun untuk apa? Untuk tahajud, ya. Yaitu untuk sholat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk berbagi kebaikan, ditutup dengan istighfar. Itu nafilah itu, ya, nafilah, ya, untuk melengkapi, menyempurnakan sholat fardu kita, ya. Jadi ada zakat, ada infak, dua-duanya sedekah. Zakat wajib, sedangkan infak itu nawafil atau nafilah. Ada haji, ada umroh, kan itu. Selalu itu digandingkan antara yang fardu dengan yang nawafil, ya. Kalau kita melaksanakan yang fardu, insya Allah dekat dengan Allah. Tapi kalau kita lengkapi, kita sempurnakan dengan yang nawafil, insya Allah bukan hanya dekat dengan Allah,
tapi dicintai oleh Allah, sehingga kita akan bersama Allah, Allah akan bersama kita. Ya. Apa untungnya kita bersama Allah? Apa untungnya kita dekat dengan Allah? Apa untungnya kita dicintai oleh Allah? Kata Allah, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Jadi tajam, ya. Jadi kalau sunatullah yang normal, ya, itu makin bertambah umur kan daya dengarnya makin lemah, ya. Daya dengarnya makin kurang, ya, makin tua makin budak, ya gitu ya. Tapi kalau pendengaran Allah, ya, menyertai pendengaran kita, makin tambah umur, makin tua, makin tajam itu pendengarannya tuh. Makin tajam pendengarannya, ya. Kemudian apa lagi? Wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, ya. Sama kan, makin bertambah umur, makin bertambah tua, penglihatan kita makin buram, ya, makin suram. Kecuali kalau kemudian penglihatan Allah bersama penglihatan hambanya, yang bersamanya, yang dekat dengannya, yang dicintai olehnya. Makin bertambah umur, makin tua, makin tajam penglihatannya, ya. Umar bin Khattab itu ketika khutbah Jumat, ya, dia mendengar, menyaksikan kaum muslimin yang terdesak oleh musuh, ya. Kemudian lagi khutbah, dia kemudian mengomandang, ya, mengarahkan pasukan kaum muslimin supaya naik ke atas bukit, ya. Dan itu konek. Kenapa? Ya, karena, ya, bukan hanya Umar bin Khattab saja yang oleh Allah dikuatkan pendengarannya, penglihatannya, tapi para sahabat yang berperang juga bisa mendengar apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Dia naik ke atas bukit sehingga kemudian bisa mengalahkan musuh. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita sudah bersama Allah, kemudian dekat dengan Allah, dicintai Allah. Kenapa? Karena selalu, ya, melaksanakan yang fardu-fardu, kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan yang nawafil, ya, atau yang sunat, atau yang tatawu. Kemudian wayadahu allati yabtishu biha, ya, aku juga akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Tangannya jadi kuat itu. Jadi kuat, ya, kalau kita bersama Allah, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu bisa membelah musuh menjadi dua bagian hanya dengan mengucapkan subhanallah, ya. Jadi subhanallah itu bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah dengan mengucapkan Allah saja, ya, orang yang mengunuskan pedangnya ke dadanya itu sampai bergetar itu, kemudian jatuh pedangnya. Padahal cuma mengucapkan Allah, ya. Tapi ada orang yang membaca Asmaul Husna, ya, untuk menjatuhkan lawan, tapi kemudian bukan lawannya yang jatuh, dianya yang bonyok, ya. Kenapa? Ya, mungkin tadi, ya, zikir yang diucapkannya itu tidak menyentuh hati, ya. Padahal orang yang beriman itu, yang Allah akan kasih kekuatan itu, ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, ya. Jadi zikirnya nyambung itu, ya. Kemudian apa lagi? Warijlahul lati, ya, yamshi biha, aku juga akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Jadi kakinya kuat, ya. Jadi para sahabat itu berdakwah itu tidak hanya sekitar Mekah Madinah, tidak hanya sekedar jazirah Arab, ya. Para sahabat itu menjejai itu lintas dunia, ya. Jadi ada yang sampai ke Cina, ada yang sampai ke Indonesia. Padahal waktu itu belum ada yang namanya mobil, ya. Belum ada yang namanya pesawat terbang, ya. Jadi dai-nya tuh luar biasa, semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena kakinya kuat, ya. Ya. Kita kadang-kala masjid dekat, tapi malas ke masjid itu, ya. Kenapa? Yang bikin malas kan setan. Ya, setan itu bikin takut, bikin lupa, bikin malas itu. Makanya kalau kita bisa melakukan, ya, amalan pada waktu kita bangun tidur,
maka Allah jamin kita punya pribadi yang bagus, dalam waktu yang sama kita punya sifat yang rajin. Jadi kalau bangun, tidur, kemudian berzikir. Misalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Kemudian baca tahlil, ya. Kemudian tasbih, takbir, ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian istighfar. Setelah itu kemudian ngambil air wudu, baca Al-Quran, sholat tahajud. Kalau itu bisa dilakukan dengan dawam dan istiqomah, ya, Allah kasih thayyiban nafsi, ya, nasyita, kasih pribadi yang bagus, akhlak yang mulia, kemudian sifat yang rajin. Tapi kalau enggak begitu, Allah kasih pribadi yang jelek dan kemudian malas itu. Ya, ini luar biasa nih, ya. Belum oleh Allah dicatat sebagai hambanya yang didekatkan di sisinya, kemudian diberatkan untuk melakukan maksiat. Bahkan kalau dia berbuat dosa ditutup, diampuni dosanya. Bahkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya diusir oleh Allah. Jadi sehat, ya, sehat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Sungguh jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Bukan hanya dikasih kekuatan yang prima, mampu melawan musuh, baik itu hawa nafsu, setan, orang kafir maupun orang munafik, tapi juga dikasih apa itu? Ya. Doanya mustajab. Setiap kali meminta pasti aku beri. Ini ya luar biasa. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, bersama Allah, minta apa saja Allah kasih itu. Ya, doanya mustajab. Kemudian apa lagi? Ya, walain, ya, walain ta'adani la u'tiyannahu. Ya, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi, la u'tiyannahu. Ya. Jadi walain ta'adani la u'tiyannahu. Sungguh jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Banyak itu. Banyak doa-doa yang isinya minta perlindungan. Minta perlindungan dari apapun, ya. Kalau kita dekat dengan Allah, bersama Allah, dicintai Allah, Allah akan lindungi. Artinya apa? Ya, orang yang kemudian melaksanakan yang difardukan oleh Allah, melaksanakan yang disunatkan oleh Allah, insya Allah Allah kasih kekuatan, Allah kasih kecukupan, dan Allah kasih perlindungan. Inilah yang Allah berikan untuk para walinya, ya. Jadi bukan hanya Allah turun langsung untuk memerangi musuhnya, tapi juga Allah kasih kekuatan, Allah kasih kecukupan, dan Allah kasih perlindungan sehingga hidupnya aman dan selamat. Nah, ini faedah hadis yang dapat kita ambil. Pertama, keutamaan para wali Allah, dekat dengan Allah dan dicintai Allah. Yang kedua, agar dekat dengan Allah, laksanakan ibadah yang difardukan. Insya Allah dekat dengan Allah. Agar dicintai Allah, laksanakan ibadah nafilah, ibadah yang sunat, atau ibadah yang tatawu. Ya, memang ya, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau dilaksanakan banyak keutamaan di dalamnya. Contohnya, ya, kalau kita kemudian sholat qobliyah subuh, itu kan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, ini luar biasa itu. Kemudian keutamaan para wali Allah pasti dimenangkan oleh Allah, ya, apabila berperang melawan musuh, ya, karena dekat dengannya serta dicintai olehnya. Ya. Yang kelima, ancaman perang kepada siapa saja yang memusuhi para wali Allah. Jadi kalau Allah sudah turun tangan, sebenarnya bisa, ya, mengutus malaikat sebagai tentaranya. Ya. Malaikat kan melihat, ya, orang kafir, tapi orang kafir tidak bisa melihat malaikat. Ini luar biasa itu. Yang kedua, Allah bisa saja mengirim bukan malaikat, tapi kemudian tadi mengirim belalang. Belalangnya itu bukan belalang kecil, belalang yang gede itu, ya, melawan kutu busukan gitu ya. Itu dulu di Bekasi itu, ya, itu ada ulat bulu itu, ya, ulat bulu tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Ya, jadi
kamar ruang tamu, dapur, sampai tempat tidur, sampai di atas kasur itu ulat bulu. Nggak bisa diusir. Gimana mengusirnya ya? Kita setiap tahun selalu ada musim di mana itu ada tuh makhluk yang kecil terbangnya tuh pendek banget, nggak jauh ya. Jadi terbangnya tapi bau banget ya. Tiba-tiba banyak sekali itu di halaman rumah sampai ke kamar mandi. Tapi dalam waktu sekejap ternyata hilang begitu saja ya. Itu pernah di daerah Sidareja itu yang namanya keong itu ya. Itu memenuhi jalan sampai jalan kereta api dipenuhi dengan keong, sawah dipenuhi dengan keong sehingga gagal panen itu. Coba keong berapa kilometer per jam itu keong jalannya. Tapi tiba-tiba sawah penuh dengan keong, jalan penuh dengan keong. Ya, berarti ada yang membawanya itu. Baca surat Al-Mursalat, banyak sekali itu. Allah menugaskan malaikat yang erat kaitannya dengan hidup dan kehidupan kita. Ya. Jadi bisa jadi ya ketika kita tak kabur mengatakan besok pasti panen, malamnya Allah ngirim hama itu. Sampai ketika akan dipanen tiba-tiba pada kering seperti sudah dipanen. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian dengan darah. Manusia itu dengan darah saja tidak berdaya. Dikasih darah tinggi ya, dikasih darah rendah, dikasih gula darah, dikasih apa lagi tuh? Banyak tuh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah. Makanya kita berlindung kepada Allah ya. Pertama kita berlindung dari penyakit kusta, kita berlindung dari penyakit yang bisa mencopot kuku, dan kita berlindung dari penyakit gila. Tapi dalam waktu yang sama kita berlindung dari segala macam penyakit yang jelek ya. Di antaranya itu ya. Kemudian yang keenam, Allah wali orang yang beriman ya. Jadi yang akan ya, menolong kita, yang akan membantu kita, yang akan melindungi kita adalah Allah jika kita ya, beriman kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah adalah wali orang-orang yang beriman ya, ia akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Karena manusia itu butuh cahaya tuh. Di dunia cahaya mata ya. Tapi kemudian ada juga cahaya hati. Cahaya mata ya matahari, cahaya hati apa? Hidayah Allah. Tapi ternyata di alam kubur juga butuh cahaya. Makanya salah satu doa kita kepada orang yang meninggal itu apa? Ya, supaya kuburannya itu diluaskan, supaya kuburannya itu diterangi. Bahkan kemudian di alam mahsyar juga ada cahaya. Malah matahari itu didekatkan 1 mil di atas kepalanya. Tapi bagi orang yang zalim cahaya seterang apapun tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dibutakan oleh Allah ya. Karena waktu di dunianya berpaling dari Al-Quran, sehingga disempitkan hidupnya di dunia, tapi di akhirat dibutakan ketika dikumpulkan di alam mahsyar ya. Ada juga yang enggak buta, ada orang munafik. Orang munafik itu ditempatkan ya dekat dengan orang yang beriman ya. Jadi satu pintu, satu dinding. Tapi kalau orang yang beriman di dinding dan pintu bagian dalam yaitu surga, sedangkan orang munafik di pintu dan dinding bagian luar. Tapi ternyata di bagian luar itu azab Allah, neraka Allah. Di neraka Allah, dalam azab Allah itu tidak ada cahaya, yang ada api dan asap hitam pekat. Bayangkan, sampai kemudian minta kepada orang yang beriman agar dikasih cahaya walaupun hanya seberkas. Jadi cahaya sekecil apapun sangat dibutuhkan. Tapi kemudian hidup di surga itu bertabur cahaya. Dan ini ada kaitannya dengan dosa. Makanya doa yang dimohonkan oleh penghuni surga ketika di surga itu, Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya untuk kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi semakin bersih dari dosa, maka semakin terang cahaya surga. Kenapa? Karena yang memancarkan cahaya waktu itu ya bukan matahari, bukan bulan, karena di sana tidak ada matahari, tidak ada bulan. Yang ada seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Tapi di neraka
ya jangankan tubuhnya, lingkungannya saja tidak ada cahaya. Makanya ittaqul ma fa inatul madlumatun yaumal qiyamah. Kamu harus takut ya berbuat dolim, karena kedoliman itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Makanya orang yang beriman sebagai wali Allah, Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Beda dengan orang kafir, walladzina kafaru awliyahumut tagut. Sedangkan ya orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tagut. Tagut itu apa saja yang disembah selain Allah ya, dan dia ridho untuk disembah. Misalnya setan, iblis kan itu ya. Ya itu senang kalau disembah, itu namanya tagut. Dan tagut itu walinya orang-orang kafir ya. Yukhrijunahu minan nuri ila dhulumat. Cuman beda dengan Allah. Ya, mereka akan mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya kepada kegelapan ya. Kemudian ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka, kekal dalam kegelapan ya. Kekal dalam penderitaan, karena neraka itu isinya api semua ya. Selain api ada apa? Asap hitam pekat. Apalagi angin yang sangat panas, lebih panas daripada angin yang dihembuskan di Los Angeles. Itu di neraka ada rihun, ada angin, tapi juga ada air. Airnya juga panas banget ya, sampai kemudian sebelum diminum ya muka sudah terbakar, ketika diminum usus tercabik-cabik. Itulah ya minuman spesial untuk penghuni neraka. Yang ketujuh, orang yang beriman haram menjadikan orang kafir sebagai teman setia, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Bayangkan ya. Jadi jangankan sebagai pemimpin, sebagai teman setia saja haram orang kafir itu dijadikan oleh orang yang beriman. Jadi la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, orang yang beriman itu tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai aulia. Aulia itu pertama adalah teman setia, yang kedua adalah pemimpin ya, pemimpin. Enggak boleh itu. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang berbuat demikian, menjadikan orang kafir sebagai wali, teman setia dan pemimpin, dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Jadi amalnya, ya, ibadahnya, kebaikan dari amal dan ibadahnya, pahala dari amal dan ibadahnya itu didelete oleh Allah. Ya. Jadi tidak ada kebaikan. Ya. Fahabitat a'maluhum falan nuqimul lahum yaumal qiyamati wazna. Itu surat Kahfi itu. Ya. Kalau amal itu sudah didelete, maka Allah tidak akan menimbang. Nggak ada beratnya sama sekali. Ya, ini luar biasa tuh. Jadi ada orang yang ditimbang, kemudian amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, dia di surga itu. Tapi ada juga orang yang ditimbang, amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya. Jadi amal baiknya ringan itu di neraka. Tapi ada orang yang ruginya luar biasa, amalnya tidak ditimbang oleh Allah. Kenapa? Karena kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian di sini jelaskan ya, bahwa ya, wali Allah itu adalah ya, orang yang beriman, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang rukuk, tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah wali Allah ya, yang wajib dijadikan teman setia dan wajib dijadikan pemimpin. Pertama beriman itu berarti membenarkan Allah, kemudian mengamalkan syariatnya ya. Membenarkan Rasul, kemudian mengamalkan sunnahnya. Ini ruku itu ungkapan tawadu. Dia rendah hati terhadap sama manusia, tapi dalam waktu yang sama dia rendah diri di hadapan Allah. Sehingga ketika manusia merendahkan diri di hadapan Allah, maka derajatnya oleh Allah akan diangkat semakin tinggi, semakin dekat dengannya. Kapan itu? Ketika orang itu berilmu, ketika orang itu beriman, ketika orang itu beramal soleh, dan ketika orang itu bersujud, maka semakin dia
bersujud semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin dikabul doanya. Makanya jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Fa'akthiru du'a, kata Rasul, hendaklah dia memperbanyak doa. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.